Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Dalam bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala diketahui melakukan pertemuan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Kamis sore. Hal ini dikonfirmasi baik oleh pihak BPN maupun TKN yang menganggap pertemuan keduanya sebagai silaturahmi yang bisa mendinginkan suasana. Wapres JK sempat hanya menjauh bertemu dengan banyak tokoh dan sahabat pada hari Kamis kemarin. Namun Presiden Jokowi sore tadi mengkonfirmasi pertemuan Wapres JK dengan Prabowo Subianto. Ya, apabila kita lihat dari pernyataan Wakil Sekretaris TKN Ahmad Rofiq yang menyatakan Pak JK menemui Pak Prabowo adalah bagian dari silaturahmi dan sekaligus pertemuan yang dapat mendinginkan suasana. Dan selanjutnya kita akan menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan juga Wapres JK. Hari ini saya bertemu banyak sekali tokoh-tokoh dan sahabat-sahabat. Ya, itu saja yang saya bisa katakan, banyak yang termasuk pada malam ini. Banyak sekali ya kita ketemu tokoh-tokoh. Sudah berapa tadi di NU ketemu sahabat, ini juga sahabat. Optimis pokoknya. Itu. Bahwa harapan kita ke MK, karena MK itu final. Dan semua pihak tentu sepakat untuk menyetujui apapun yang disebutkan oleh MK. Kemarin Wapres JK udah ketemu. Laporannya seperti apa, Pak? Saya belum ketemu Pak JK. Harusnya tadi. Itu atas inisiatif. Siang tadi. Tapi ada acara lain jadi belum bertemu. Atas inisiatif Pak Jokowi. Apa? Atas inisiatif Pak JK dan saya. Ya, pertemuan antara Wakil Presiden Yusuf Kala dan Prabowo ini terjadi sehari jelang Prabowo dan tim BPN yang berencana melayangkan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pihak BPN mengkonfirmasi akan mengajukan gugatan malam hari ini, yaitu pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak pernyataan dari juru bicara BPN Andre Rosiade yang mengatakan tim kuasa hukum berangkat ke MK pada pukul atau jam 20:30 waktu Indonesia Barat, diketuai oleh BW atau Bambang Wijoyanto. Total kuasa hukum ada 8 orang, yaitu tadi pernyataan dari Andre Rosiade, juru bicara BPN. Sikap Prabowo yang akhirnya kemudian maju mengajukan gugatan ke MK ini dan sikap mengulur waktu melayangkan gugatan ke MK menjadi tanda tanya sejumlah pihak. Apa strategi atau siasat yang disembunyikan di balik sikap Prabowo ini? Pemirsa, inilah Prime Talk, siasat Prabowo menggugat ke MK. Pemirsa, di studio telah hadir anggota tim hukum TKN Bapak Hermawi Taslim dan pakar hukum tata negara Mas Bayu Dwi Anggono. Pak Hermawi dan juga Mas Bayu, selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio. Kita akan ke Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu, tadi kita sudah menyimak pernyataan dari jubir BPN yang mengatakan ini BPN ataupun Prabowo akan maju ke MK, mengajukan gugatan pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Kita tunggu seperti apa. Tapi konstruksi hukum di MK sendiri ini seperti apa, Mas Bayu? Ya, pertama memang jam 20.30 itu masih masuk batas jangka waktu untuk bisa diajukannya perselisihan hasil pemilu presiden ke MK. Betul. Walaupun kita sering menyebutnya sebagai gugatan. Karena memang batas akhirnya jam 24.00. Jadi ini masih dalam kerangka waktu yang diberikan. Namun yang menarik yang perlu kita cermati adalah apa yang kemudian mendasari kira-kira kemudian paslon 02 akhirnya memutuskan ke Mahkamah Konstitusi setelah dalam jangka waktu yang cukup lama pasca pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil itu menyatakan bahwa tidak lagi percaya kepada Mahkamah Konstitusi, MK tidak berguna, bahkan mengatakan ini para hakim-hakim MK ini dianggap tidak bisa objektif, kira-kira itulah. Pernyataan ini sempat dikeluarkan di tanggal 15 Mei, kemudian sikapnya berubah di tanggal 21 Mei ketika KPU mengumumkan rekapitulasi suara, seperti itu ya Mas? Iya, artinya memang sangat menarik, sehingga dalam perspektif hukum tata negara ada 3 hal sebenarnya kalau saya mencermati kenapa perubahan ini menjadi drastis tiba-tiba ke Mahkamah Konstitusi. Tentu yang pertama sebenarnya BPN itu menyadari betul bahwa memang tidak akan mungkin mengubah hasil pemilu kalau tidak melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Apalagi yang digaungkan oleh sebagian anggota BPN dengan mengatakan people power misalkan itu dianggap
sebagai sebuah tindak pidana makar dan ada beberapa anggota BPN yang kemudian harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat ini dalam rangka untuk menjaga kepercayaan publik di luar pendukung paslon 02, karena memang kan sebagian besar tokoh bangsa, bapak bangsa, kemudian organisasi masyarakat mendorong mari selesaikan ini di jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mereka ingin tetap menjaga kepercayaan publik bahwa kami setia dengan jalur konstitusional. Yang ketiga, ini yang menarik sebenarnya. Saya yakin betul bahwa BPN memahami dengan kejadian tahun 2004, kasus yang hampir sama ke Mahkamah Konstitusi, mereka hampir tidak mungkin untuk kemudian 2014 ya membuktikan selisih suara 16,9 juta ini. 2014 itu hanya selisih 8 juta saja, mereka tidak mau membuktikan. Sehingga harapan satu-satunya mereka pasti akan mengupayakan ada agar MK mengabulkan tentang gugatan mereka tentang pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Harapannya tentu akan ada mungkin pemilu ulang di beberapa daerah yang mereka kalah sehingga mereka ada peluang lagi. Jadi asal sekecil ini mereka coba pelihara sambil terus kemudian tentu agar kemudian di hadapan pendukungnya bahwa mereka tetap melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya menurut saya perubahan sikap ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, mereka sudah memprediksi itu dan bahkan saya sebenarnya memprediksi dan saya menduga kenapa mereka sejak awal itu kemudian mendelegitimasi MK, tujuannya agar MK punya beban, agar MK ketika nanti memeriksa perkara ini kami mengawasi Anda jangan main-main dengan kami dan itu dan bagian sebenarnya adalah intervensi terhadap kekuasaan kehakiman sebenarnya apa yang dilakukan oleh BPN sebelum ini. Pak Hermawi, bagaimana tanggapannya? Tadi menarik dikatakan oleh Mas Bahwa ini intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, kepada kekuasaan kehakiman ketika membangun narasi-narasi distrust seperti itu. Dari kalau saya melihatnya sedikit berbeda. Perubahan-perubahan sikap yang terlihat dari 02, saya kira itu bagus dan itu manusiawi saja, itu sesuai dengan dinamika yang berkembang. Kita justru mengapresiasi 02 menempuh jalur konstitusional. Memang seharusnya demikian, tidak ada pintu lain. Mengapa? Karena Mahkamah Konstitusi itu dibentuk dengan payung undang-undang. Undang-undang itu siapa yang buat? DPR. DPR itu siapa? Ya semua anggota DPR termasuk pendukung 02. Nah, kemudian selanjutnya saya kira kita menatap ke depan saja. Kita menunggu malam ini paling lambat jam 00. Semoga mereka bisa mendaftarkan. Selanjutnya pertarungannya biar di lembaga peradilan. Hanya itu pintunya. Di negara yang demokrasi kita mesti belajar dewasa, kita mesti beranjak maju. Semua persoalan kita selesaikan sesuai dengan koridornya. Baik. Nah ini bagaimana kemudian peluang ketika 02 ataupun Prabowo maju ke MK? Kita akan bahas mengenai hal ini. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan di ujung telepon telah bergabung bersama kami tim kuasa hukum BPN Prabowo Sandiaga, Bapak Denny Indrayana. Pak Denny, tepatnya jam berapa kubu BPN akan mendaftarkan gugatannya ke MK malam ini? Ini kita sudah finalisasi, insya Allah sebentar lagi kita sudah akan bergerak ya, tapi masih merapi-rapikan dokumen buktinya. Syarat materi gugatan sudah lengkap, Pak Denny? Sudah. Ini ada selisih 11% suara atau sekitar 16,957 juta suara. Bagaimana alat bukti yang nanti akan diajukan? Bagaimana bukti, bagaimana argumen, tentu nanti akan kita sampaikan pada saatnya di persidangan, tapi yang pasti insya Allah kita bisa menunjukkan tidak hanya di hadapan Mahkamah Konstitusi, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kita sama-sama harus melaksanakan amanat Undang-Undang 45, Pasal 22 ayat 1, pemilu yang jujur dan adil. Artinya alat bukti ini tujuannya adalah untuk memang membuktikan, membalikan keadaan selisih suara yang lebih dari 16 juta itu sendiri atau bagaimana Pak Denny? Tentunya kita hadir ke Mahkamah Konstitusi bersengketa itu kan memang karena merasa bahwa tentu yang menang adalah Prabowo Sandi. Kalau tidak kan kita tidak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
Oke, Pak Denny, ini yang kemudian nanti akan disengketakan ini apakah dari selisih hasil suaranya saja atau nanti ada juga kemudian masuk dari pelanggaran TSM itu sendiri? Ya, tentang substansi, karena ini suratnya ditujukan ke Mahkamah Konstitusi, tentu tidak pada tempatnya, kurang etis kalau kami sudah menyampaikan sebelum suratnya dibaca dulu oleh majelis ya. Jadi mungkin apa argumennya, apakah termasuk suara dan TSM, pada saatnya akan kita lihat bersama-sama. Baik, Pak Denny Indrayana, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Bayu langsung mengomentari, masih dalam tahap finalisasi, bagaimana tanggapan? Ya, jadi saya ingin mengatakan, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, alat bukti yang coba mereka akan bawa. Maka kita menunggu betul, apa sih alat bukti baru yang akan mereka bawa. Kalau masih yang lama, seperti halnya sebelum-sebelumnya. Yang lama ini seperti sudah dibawa ke Bawaslu. Jadi mereka sudah pernah, BPN ini 2 kali itu mengajukan ke Bawaslu, baik soal kemudian hasil rekapitulasi itu di tiap tahapan, karena kan Bawaslu punya kewenangan untuk mengkoreksi, memerintahkan KPU untuk mengkoreksi jika ada soal perselisihan mengenai data yang mereka pegang, soal rekapitulasi di tiap tingkatan, apakah di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Itu sudah mereka ajukan ke Bawaslu juga, dan kalau memang terbukti pada waktu itu kan dikoreksi, dan nyatanya kan kemudian proses itu tidak terjadi. Artinya jika kemudian alat bukti yang sama diajukan ke Bawaslu kemudian diajukan lagi ke MK, ya menurut saya tidak ada sesuatu yang berbeda. Bahkan yang TSM sekalipun sudah pernah dicoba. TSM dan tadi kita dengar masih tahap finalisasi. Apakah menurut Anda sebetulnya syarat materi gugatan ataupun alat buktinya menurut Anda sudah lengkap belum dari BPN? Jadi kalau saya lihat dengan mereka mengajukan di injury time atau last minute gini, sebenarnya mereka juga belum terlalu percaya diri dengan alat bukti yang dibawa. Kenapa? Karena menurut saya soal TSM sekalipun, Bawaslu bahkan di pemeriksaan pendahuluan, di putusan pendahuluan sudah mengatakan tidak terpenuhi alat buktinya karena berupa fotokopi berita-berita online. Padahal bicara TSM itu harus bicara sesuatu alat bukti yang baik surat, tulisan, petunjuk, kemudian video dan lain sebagainya, itu harus komprehensif, harus kemudian nasional. Jadi menurut saya ada satu persoalan, kalau alat bukti yang dibawa ke Bawaslu ini dibawa lagi ke MK, maka hasilnya bisa diprediksi tidak akan jauh berbeda. Pak Hermawi, TKN akan menjadi pihak yang terkait pada saat nanti gugatan sengketa diterima oleh MK. Apa saja persiapannya? Tahan dulu jawabannya Pak Hermawi, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Hermawi, TKN sebagai pihak terkait, apa persiapannya? Ya, jadi sejak awal, sejak TKN dibentuk, kita punya divisi MK. Kita sudah prepare kalau terjadi split, muara terakhir, ujungnya Pilpres ini di MK. Jadi kita sudah sangat siap, dan divisi hukum, Direktorat Hukum dan Advokasi TKN juga diperkuat oleh sejumlah pakar hukum seperti Dr. Luhut MP Pangaribuan, Dr. Teguh Samudra. Jadi kita semakin bukti-bukti juga sudah disiapkan. Sudah dari awal, karena kita memang sudah nyicil. Dan TKN itu kan sampai di daerah, sampai di kecamatan, dibantu TKN dan dibantu oleh partai-partai. Misalnya dari partai saya, kita itu kirim dari daerah itu kirim bukti selalu 2 ke TKN dan ke DPP. TKN selalu DPP. Prinsipnya kita mengapresiasi 02 untuk memilih jalan MK sebagai mekanisme konstitusional, dan biarlah kita menunggu, biar MK yang menyelesaikan dengan segala kewibawaan mereka. Kita sangat siap menghadapi mereka. Oke, TKN sudah sangat siap sebagai pihak terkait. Nantinya jika kemudian BPN memang akan mengajukan gugatan sengketa ke MK, yang menjadi tergugat adalah KPU. Seperti itu ya, Mas Bayu ya. Ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh KPU? Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa objek utama dari perselisihan hasil pemilu Pilpres ini adalah ketetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden. Artinya penetapan hasil suara nasional itu. Sehingga yang harus dilakukan oleh pemohon sebenarnya adalah membuktikan bahwa KPU salah dalam melakukan penetapan hasil tadi. Jadi
selisih suara 16,900 itu salah. Yang benar menurut BPN itu sekian. Nah, itu harus didukung alat bukti. Bukti Pada rekap mana itu salah? Apakah di TPS, apakah di kecamatan, di kabupaten, di provinsi atau secara nasional. Jadi itu dulu. Kemudian petitumnya adalah untuk menetapkan hasil pemilu sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon. Itu tentu dengan alat bukti tadi. Nah, sepanjang kemudian tidak mampu menunjukkan bahwa perselisihan hasil ini, bahwa selisih suara misalkan untuk bisa memenangkan ini kan tidak butuh 16,9 tadi, tapi cukup butuh 9 juta suara, bahwa ada 9 juta suara yang harusnya ke paslon 02 itu diserahkan oleh KPU ke paslon 01, dan itu tentu sangat sulit. Kenapa? Peluangnya artinya seperti apa? Ya sangat sulit. Kenapa? Karena KPU tentu dia penyelenggara pemilu, dia punya data yang itu berjenjang. Apalagi di situ ada saksi, nanti Bawaslu menjadi pemberi keterangan, ada namanya pengawas TPS. Tiap TPS punya pengawas. TKN pun tiap TPS punya saksi, semua pegang itu sertifikat hasil rekapitulasi tiap jenjang itu kan ada. Tinggal kemudian nanti disandingkan. Kalau misalkan direkap di kecamatan salah, kemudian disandingkan, benar nggak ketika disandingkan dengan pihak termohon KPU maupun TKN, sehingga hakim akan melihat mana ini formulir yang benar, formulir mana yang asli, formulir mana yang salah. Sehingga menurut saya ini pekerjaan yang maha dahsyat. Kenapa? 2014 selisih 8 juta suara saja itu sangat sulit dibuktikan. Apalagi ini 16,9 juta suara. Jadi memang perkiraan saya, meskipun Pak Denny tadi tidak membuka apa yang akan digunakan, pasti akan mengarah untuk kemudian TSM. Misalkan soal DPT yang bermasalah, meskipun itu juga sudah dijawab oleh KPU. Kemudian nanti pengerahan aparatur penyelenggara negara, kemudian penggunaan fasilitas negara, hal-hal yang sifatnya di luar dari rekapitulasi itu sendiri, dan itu sebenarnya juga sangat sulit untuk dibuktikan. Kenapa? Karena memang sudah selesai di tingkat Bawaslu kemarin sebenarnya hal itu. Oke, kita memang tunggu bagaimana kemudian alat-alat bukti ataupun syarat-syarat materi gugatan yang nantinya akan diajukan oleh BPN ke MK untuk melihat bagaimana perkembangan kasus ini nantinya. Tapi tadi Mas Bayu mengatakan sangat sulit untuk membuktikan adanya kecurangan. Yang bisa tadi ada selisih suara sekitar 16,9 juta suara ya. Karena kalau bisa dilihat dari tren, memang proses KPU ini sudah sangat profesional seperti itu Mas Bayu? Jadi saya punya data ini. Ini perselisihan hasil pemilu secara umum. 2004 itu hanya 15% yang dikabulkan dari seluruh gugatan. 2009 itu 10%. 2014 itu 2,3%. Dan sekarang trennya sampai hari ini pengajuan permohonan di luar sengketa Pilpres yang legislatif 324 perkara, 2014 903 perkara. Artinya apa? Kepercayaan parpol kepada penyelenggara pemilu semakin tinggi. Berarti KPU semakin transparan dan profesional dalam melakukan proses rekapitulasi hasil pemilu. Kita tunggu saja pada pukul 20.30 nanti gugatannya akan seperti apa. Mas Bayu dan juga Pak Hermawi, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Prime Talk. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, tetaplah bersama kami di Metro TV.